Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita tentunya sudah mengetahui kisah mengenai salah seorang sufi, Al-Halaj, yang dalam pengalaman mistiknya ia mengatakan ana al-haq, yang berarti aku adalah Tuhan. Dan pengalaman Al-Halaj inilah yang disebut dengan tauhid sufistik. Tauhid sufistik adalah ketika kalimat syahadat la ilaha illallah tidak lagi kita artikan tiada Tuhan selain Allah, melainkan tidak ada realitas hakikat yang sejati kecuali Allah. Di sini dapat dia pahami bahwa hanya Allah lah yang real, yang nyata, yang hakiki, sedangkan yang lainnya adalah semu. Pernyataan tiada yang wujud kecuali Dia adalah pernyataan yang benar-benar diyakini dan dihayati sebagai suatu kenyataan yang tak bisa diragukan lagi. Dalam penghayatannya yang terdalam, seorang sufi bahkan akan kehilangan kesadaran akan dirinya. Inilah yang dimaksud dengan fana. Setelah itu hanya kehadiran Tuhanlah yang ia rasakan, dan ia hidup dalam hadirat dan keberadaan Tuhan. Inilah yang disebut dengan baqa. Saat ketika seorang sufi hanya akan merasakan keberadaan Tuhan sebagai satu-satunya wujud yang hakiki. Adapun hakikat sebagai tujuan akhir, ditemukannya kebenaran sejati yang merupakan pengalaman personal yang sempurna mengenai tauhid. Kesatuan dengan Tuhan telah dideskripsikan dengan indahnya dalam sebuah sajak Persia. Pecinta sejati dapat menemukan cahaya hanya jika ia seperti lilin. Ia adalah bahan bakarnya sendiri, memakan dirinya sendiri. Sajak ini adalah merupakan salah satu pengalaman akan kesatuan dengan Tuhan. Adapun terjadinya kesatuan dengan Tuhan ini dapat dikiaskan dengan gambaran seekor ngengat yang diumpamakan sebagai jiwa manusia yang sedang terpesona saat berdansa dan berdenging di sekitar api lilin yang diumpamakan sebagai kebenaran, hingga akhirnya ia terbakar dan menjadi satu dengannya. Teoretikus sufi pada awal abad ketiga telah memperkenalkan istilah-istilah tenis yang menggambarkan tahapan-tahapan yang berbeda dari kiasan ini. Akan tetapi yang paling penting dalam pembahasan ini adalah konsep mengenai fana dan baqa. Istilah ini dalam literatur bahasa Inggris sering diterjemahkan sebagai annihilation, extinction, atau cessation of being. Sedangkan anemari Schmil mengindikasikan bahwa dalam bahasa Arab tidak ada kata kerja to be dan mengacu pada istilah Jerman tradisional Werden, the becoming, sebagai yang lebih akurat. Nah, disinilah para sufi berupaya untuk mencapai tingkatan ini dengan latihan-latihan meditasi ketat dan keadaan-keadaan tak sadar. Fana merupakan suatu proses menghalau realitas ego manusia, dan ketika proses ini selesai, maka baqa sebagai urutan yang baru dan lebih dalam lagi pun terbangun. Kelangsungan kepatuhan, subsistensi dalam kesatuan dengan Tuhan. Konsep mengenai fana dan baqa ini telah ditafsirkan sebagai kekhasan dan hak dari hakikat yang merupakan puncak tertinggi atau titik akhir dari tarekat. Meskipun demikian, tingkatan hakikat bukanlah tujuan akhir yang mudah untuk dicapai. Jarang sekali orang yang mampu mencapai pada level tersebut. Sufisme dalam Islam menyediakan sistem yang luas. Salah satu pengertian dari tarekat atau doktrin-doktrin dan latihan-latihan yang merupakan suatu metode untuk menjadi sebuah alat dalam menemukan Tuhan. Ma'rifat. Sebelum mendefinisikan ma'rifat baik secara etimologi maupun terminologi, pertama-tama kita ingin mengutip beberapa definisi ma'rifat dari beberapa teoretikus yang menggunakan istilah hakikat sebagai yang mendekati istilah ma'rifat.
Seberapa definisi yang kita ambil adalah sebagai berikut. Ahmad Sirhandi mengatakan bahwa hakikat dalam literatur sufi berarti persepsi akan realitas dalam pengalaman mistik yang berbeda dengan pengertian realitas secara rasional yang dilakukan oleh para filosof pada satu sisi dan keyakinan iman pada orang-orang awam pada sisi lain. Pengertian ini selalu diganti dengan istilah ma'rifat. Tiljibura dalam esainya menyebutkan bahwa ketika seorang muslim telah menguasai syariat, maka tokoh sufi mengatakan bahwa ia dapat mengikuti tarikat dari mistik dan jalan yang mengantarkan pada pengetahuan yang lebih tinggi, dan mungkin pada akhir dari jalan ini akan menemukan hakikat, kebenaran atau ma'rifat. Karena keterbatasan akan pemahaman kita dalam menganalisis posisi ma'rifat dan hakikat, meninjau perbedaannya dari segi sudut pandangnya, maka kita memulai pembahasan ma'rifat ini dengan mengutip salah satu perkataan Rumi mengenai ma'rifat yang dipahami sebagai suatu station atau keadaan. Perkataan Jalaluddin Rumi dipahami bahwa pertama-tama ada pengetahuan, kemudian ada asketisisme, kemudian ada pengetahuan yang datang setelah asketisisme tersebut. Meskipun penulis masih terbatas dalam memahami, menganalisis maupun menafsirkan syair di atas, akan tetapi berhubungan dengan ma'rifat yang dimaksud Rumi, maka kita beranjak pada makna ma'rifat itu sendiri secara etimologi maupun terminologi. Secara ilmu tasawuf dikatakan bahwa ma'rifat berasal kata arafu ya'rifu irfan ma'rifah, yang artinya adalah pengetahuan, pengalaman atau pengetahuan ilahi. Secara terminologi dalam kamus ilmu tasawuf, ma'rifat diartikan sebagai ilmu yang tidak menerima keraguan atau pengetahuan selain itu. Ma'rifat dapat pula berarti pengetahuan rahasia hakikat agama, yaitu ilmu yang lebih tinggi daripada ilmu yang didapat oleh orang-orang pada umumnya. Sedangkan menurut para sufi, ma'rifat merupakan bagian dari Tritunggal bersama dengan markhabah dan mahabbah, cinta. Ketiganya ini merupakan sikap seorang perambah jalan spiritual tarikat. Ma'rifat yang dimaksud di sini adalah pengetahuan sejati. Gagasan mengenai adanya konsep ma'rifat dipunculkan pertama kali oleh Zunnun al-Misri. Menurutnya, ma'rifat ada 3 macam. Yang pertama adalah ma'rifat kalangan orang awam, orang banyak pada umumnya. Artinya ma'rifat orang-orang awam yang banyak digunakan pada umumnya, tauhid melalui syahadat. Yang kedua adalah ma'rifat kalangan ulama dan para filsuf yang memikirkan dan merenungkan fenomena alam ini. Mereka mengetahui Allah melalui tanda-tanda atau dalil-dalil pemikiran. Dan yang ketiga adalah ma'rifat kalangan para wali dan orang-orang suci. Mereka mengenal Allah berdasarkan pengalaman kesucian mereka, yakni mengenal Tuhan dengan Tuhan. Inilah ma'rifat hakiki tertinggi dalam tasawuf, dan ma'rifat inilah yang hendak dibahas dalam makalah yang kita bahas nanti.